Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat sehat dari Allah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Sanlat online Ramadan yang kali ini diadakan khusus untuk SDN Salakopi 2 ya. Kita sudah memasuki hari ke-15, alhamdulillah ya, berarti sudah setengahnya kita melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan masih tetap semangat sampai akhir, terutama nih anak-anak kelas 1, 2, 3. Ibu harap sudah mulai belajar ya melaksanakan ibadah puasa ya. Hari ini seperti biasa Ibu akan menyampaikan kembali materi yang berkaitan dengan saum atau ibadah puasa, yakni tentang 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih kepada anak-anak solih dan solihah yang ada di rumah. Siapa yang tahu apa artinya puasa? Ayo, Ibu yakin nih. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 ada yang tahu. Apa? Pintar, betul ya. Puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari ya. Jadi itu yang dimaksud dengan puasa. Kita harus menahan diri dari lapar dan haus dan juga hal yang membatalkannya. Apa saja yang membatalkan puasa? Seperti contohnya adalah makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Atau muntah dengan disengaja, itu juga bisa membatalkan puasa ya. Tapi hari ini yang akan Ibu bahas bukan itu. Yang akan Ibu bahas adalah perbuatan dan ucapan yang bisa membatalkan pahala atau merusak pahala puasa. Jadi anak-anak solih dan solihah yang ada di rumah, selama kita berpuasa, kita tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus, tapi juga harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak puasa kita, merusak pahala puasa kita. Karena ada hadis Rasulullah yang memberikan kabar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Beliau bersabda, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan pahala dari Allah, melainkan hanya lapar dan haus saja. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Makanya agar kita terhindar dari perkara yang bisa merusak pahala puasa, kita harus tahu nih apa saja ya perkara yang bisa merusak pahala puasa. Setidaknya dalam salah satu hadis Rasul pernah dikatakan ada 5 yang merusak pahala puasa. Apa saja? Yang pertama yakni berbohong ya. Jadi berbohong atau dusta itu bisa merusak pahala puasa kita. Apa yang dimaksud dengan bohong dan dusta? Bohong itu artinya kita menyampaikan informasi atau kabar yang tidak benar ya. Nah, ini pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta dan malah justru melaksanakannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia lakukan selama berpuasa. Ngeri ya. Jadi kita puasa dari subuh sampai maghrib tapi tidak mendapatkan apapun, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, ini sebuah kerugian yang besar ya. Oleh karena itu hindari yang namanya berbohong. Nah, Ibu juga harus mengingatkan nih, berbohong itu bukan hanya bisa dilakukan secara lisan, tapi juga untuk zaman sekarang yang teknologinya sudah canggih, berbohong juga bisa dilakukan melalui sosial media ya. Salah satu contohnya adalah ketika kalian meng-share atau membagikan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, oleh karena itu nih untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6 yang sudah terbiasa menggunakan sosial media, baik Instagram, WhatsApp, Facebook, ataupun yang lainnya, hati-hati ketika men-share informasi ya. Ketika kalian mau membagikan sebuah informasi itu harus diteliti dulu kebenarannya. Khawatir informasi yang kalian bagikan itu adalah informasi bohong. Karena kalau itu dilakukan di bulan puasa,
itu bisa merusak pahala puasa kalian. Sebenarnya dilakukan di luar bulan puasa juga tidak boleh ya. Yang namanya bohong atau dusta ini akan mengundang azabnya Allah. Nah, itu yang pertama. Sekarang apa yang kedua? Yang kedua yang bisa merusak pahala puasa kalian itu adalah gibah ya, atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, Nabi Muhammad pernah mengatakan gibah itu adalah kau ceritakan hal tentang saudaramu yang jika saudaramu mendengar maka ia tidak rela. Nah, jadi membicarakan keburukan orang itu termasuk ke dalam perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Ya, makanya udah deh, diem aja, tidak usah banyak bicara selama berpuasa. Lebih baik berzikir, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat ya. Jadi hindari membicarakan keburukan orang lain selama berpuasa. Kemudian yang ketiga yaitu mengadu domba, atau dalam bahasa agamanya itu namimah. Apa yang dimaksud dengan mengadu domba? Mengadu domba itu adalah kalian membuat atau menciptakan permusuhan antara dua pihak yang sebelumnya akur. Misal nih, ada 3 orang, Dodo, Rani, dan Rudi. Nah, Rani dia bilang ke Dodo, Dodo, tuh kata Rudi, mulut kamu itu bau gitu. Terus badan kamu juga bau. Padahal nih, Rudi nggak ngomong kayak gitu. Atau misalkan sekalipun Rudi ngomong kayak gitu tidak boleh disampaikan, karena ketika disampaikan akan memunculkan permusuhan. Nah, si Dodo marah, kemudian mendatangi Rudi dan akhirnya bertengkar, bermusuhan. Nah, Rani dia menjadi berdosa. Bahkan kalau sedang berpuasa, pahala puasanya rusak karena Rani sudah melakukan adu domba antara Dodo dengan Rudi. Nah, jadi hati-hati ya. Tidak boleh dilakukan, walaupun hanya sekedar iseng, bu jahil we bu ini mah gitu ya, iseng aja, seru-seruan, tetap tidak boleh ya. Jadi agama itu tidak boleh dijadikan sebagai bahan bercandaan, lebih baik dijauhi saja. Tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali gitu ya. Kalian mengadu domba, membuat orang jadi saling bermusuhan. Nah, itu juga bisa merusak pahala puasa. Itu yang ketiga. Yang keempat yang bisa merusak pahala puasa itu adalah memandang dengan syahwat. Apa Bu yang dimaksud memandang dengan syahwat? Memandang dengan syahwat ini artinya kalian memandang dengan penuh terpesona gitu ya. Kemudian memandang siapa? Memandang orang-orang yang bukan keluarga kalian, bukan ayah, bukan adik, pokoknya bukan keluarga, melainkan orang lain. Nah, hati-hati ya, dijaga matanya, karena pandangan itu berasal dari atau berawal dari mata. Nih yang suka nonton TV, drama Korea misalkan nih, selama bulan Ramadan mendingan di skip dulu deh drama Koreanya gitu ya. Karena biasanya kalau kita nonton drama Korea, atau ini yang kelas 4, 5, 6 yang suka K-pop ya, nonton girl band, kemudian boy bandnya, lebih baik di skip aja dulu gitu ya, dihilangkan dulu aja kebiasaan itu selama bulan Ramadan. Karena kan biasanya kita kalau nonton itu jadi terpesona ngelihat, wah opa Koreanya ganteng gitu ya, atau wah uni Koreanya cantik. Nah, hal yang seperti itu dihindari saja dulu ya, karena ternyata khawatir bisa merusak pahala puasa kalian ya. Nah, yang kelima, yang terakhir yang bisa merusak pahala puasa itu adalah sumpah palsu. Sumpah palsu itu adalah contohnya ucapan atau keterangan yang misalkan kita bersaksi ya, tapi saksinya perkataan kita dalam persaksiannya itu palsu. Misalkan nih sama ibu guru ditanya, benar kamu lihat Dodi membolos? Iya Bu, demi Allah Bu, Dodi membolos, dia masuk ke warnet, padahal bohong. Nah, itu yang dimaksud dengan sumpah palsu. Nah, ini juga bisa merusak ibadah puasa kita atau pahala puasa kita. Nah, itu ya 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Pertama apa tadi? Bohong. Yang kedua, gibah. Yang ketiga, adu domba. Yang keempat, memandang dengan penuh syahwat. Dan yang kelima, sumpah palsu ya. Kelima hal ini harus kalian hindari. Alhamdulillah tahun ini ya ada manfaatnya nih kita belajar di rumah ya. Karena dengan belajar di rumah
kita menjadi tidak sering ngobrol dengan teman gitu ya. Bahkan ada kebijakan pemerintah untuk tidak terlalu banyak berkerumun. Nah, ini juga sebuah manfaat yang luar biasa di bulan Ramadan, karena kita jadi memperpendek interaksi, memperpendek ngobrol kita dengan teman-teman yang lain. Karena biasanya dari ngobrol ini muncul bohong, muncul gibah gitu ya, muncul syahwat memandang, kemudian muncul sumpah palsu, dan muncul namimah ya. Intinya selama bulan Ramadan ini hindari berkumpul-kumpul yang tidak ada faidahnya. Hindari menonton tontonan yang tidak ada manfaatnya. Hindari mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik sibukkan diri kita pada hal-hal yang lebih mendatangkan pahala Allah. Berzikir, memperbanyak bacaan Quran, mendengarkan pengajian ya, daripada nonton acara gosip, nonton sinetron, nonton drama Korea, atau nonton yang lainnya. Selama bulan Ramadan ini lebih baik dikurangi, bahkan dihindari sama sekali ya, supaya ibadah saum kita terjaga, pahalanya terjaga ya, tidak rusak gitu. Sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung ya. Nah, mudah-mudahan sih kebiasaan di bulan Ramadan ini nanti akan terus ada di bulan-bulan selanjutnya. Mudah-mudahan ya, kita sama-sama, ibu juga sama, berusaha untuk menjaga puasa ibu agar tidak rusak pahalanya. Kalian juga sama ya, hindari 5 hal tadi agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung ya. Itu saja mungkin dari ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saling mendoakan, mudah-mudahan ibu juga bisa melaksanakan apa yang ibu katakan, kalian juga bisa melaksanakan apa yang ibu sampaikan hari ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah dan menghasilkan pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.